guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Rizkyana, mahasiswi dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dengan NIM 20116825, kelas PAI 3A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberitahu kepada teman-teman semuanya mengenai Prota dan silabus. Yang pertama, kita akan membahas mengenai silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Manfaat dari silabus sendiri yaitu yang pertama ada sebagai pengaturan kegiatan pembelajaran, yang kedua sebagai sumber utama dalam penyusunan rencana pembelajaran, yang ketiga sebagai pedoman untuk perencanaan pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan yang keempat dokumen tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Merupakan contoh dari silabus dan komponen dalam silabus. Yang pertama ada identitas mapel, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, kita bahas mengenai Prota. Prota atau program tahunan merupakan susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan. Dan guru itu harus bisa mengalokasikan waktu pembelajaran dengan baik agar bisa diterima dengan mudah oleh peserta didik. Dan penyusunan Prota itu juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti banyaknya materi pembelajaran, seberapa lama peserta didik memahami materi pembelajaran per bab, dan lain-lain. Dan Prota itu juga berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru dalam mengajar serta berdampak pada administrasi pembelajaran lainnya seperti FPP, program semester, silabus, dan lain-lainnya. Nah, fungsi dari Prota itu sendiri yaitu untuk mengorganisasi. Fungsi dari Prota itu sendiri yaitu untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan dengan maksimal nantinya. Dan yang kedua itu sebagai pedoman untuk menyusun program-program selanjutnya seperti program harian, program mingguan, dan promes atau program semester. Dan yang ketiga untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran yang tersedia agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan mudah diterima oleh peserta didik. Dan yang terakhir, sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Di dalam Prota juga terdapat istilah pekan atau minggu efektif ya. Nah, minggu efektif merupakan hari-hari yang dapat digunakan untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan bagaimana menentukan hari pembelajaran efektif? Caranya yaitu dengan Anda menghitung seberapa banyak minggu atau pekan yang ada dalam 1 tahun. Setelah itu Anda bisa menghitung pekan yang tidak efektif dalam 1 tahun. Lalu Anda bisa menghitung hasil dari pekan dalam 1 tahun dikurangi pekan yang tidak efektif dalam 1 tahun. Dari penghitungan tersebut Anda akan memperoleh seberapa banyak minggu atau pekan efektif. Dan di dalam Prota itu juga terdapat jam efektif. Caranya yaitu dengan cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan banyaknya pekan efektif dengan jumlah jam pemberian materi pelajaran per minggu. Berikut merupakan contoh dari Prota atau program tahunan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.